Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala innahum humul mufsidun walakil la yasmurun. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbagi sebuah ilmu pengetahuan. Dan semoga apa yang kami bagikan ini menjadikan sebuah ilmu pengetahuan yang benar-benar bermanfaat. Untuk itu saudara-saudaraku, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan sebuah ilmu pengetahuan dengan membawa judul manusia yang tidak menyadarinya. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, bahwasanya banyak manusia di muka bumi ini, khususnya bagi saudara-saudaraku yang Islam, secara lisan mereka itu beriman kepada Allah, yang katanya mereka itu beriman kepada Tuhan. Pada hakikatnya mereka itu tidak beriman. Dia yang dikatakan beriman kepada Allah dan juga mereka mengatakan beriman kepada hari akhir, tetapi sebetulnya mereka itu tidaklah beriman. Mereka hanya menerapkan hukum-hukum syariatnya saja, tetapi tidak menerapkan hukum-hukum hakikatnya. Buktinya apa? Kok bisa mengatakan seperti itu? Buktinya adalah ketika kita melakukan hukum-hukum syariat, ternyata hati kita itu lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kelihatannya itu benar bahwa kita ini telah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, bahwa saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Memang kelihatannya kita ini menjalankan segala perintah-perintahnya yang diperintah oleh Tuhan. Perintah untuk menghadap Allah, tetapi pada saat itu hati kita itu larinya selain Allah. Hati kita lari kemana-mana, yang diingatnya hanyalah selain Allah. Tidak bisa fokus, tidak bisa khusyuk, tidak bisa searah satu titik menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah buktinya. Itulah yang kami maksud yang di atas tadi. Secara lisan mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah, tapi hatinya tidak mengucap syahadat. Hatinya tidak bisa tembus terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang menyebabkan hal seperti itu? Yang menyebabkan hal seperti itu adalah karena mereka itu tidak mau mendengarkan ajaran-ajaran kerohanian. Mereka tidak mau mempelajari kerohanian, tidak mau mempelajari tauhid ilahiyah, tidak mau menerima ajaran-ajaran mengesahkan Tuhan.
Dan hal ini mayoritas terjadi banyak seluruh umat manusia di muka bumi ini, khususnya bagi saudara-saudaraku yang beragama Islam. Apalagi mereka hanya mempercayai katanya orang dan mereka tidak mau membuktikannya sendiri. Padahal yang namanya bersahadat itu adalah persaksian. Yang namanya bersaksi harus melihat langsung. Bukan katanya orang, kita hanya sekedar mempercayainya begitu saja. Tetapi kita harus mau membuktikannya sendiri, melihat dan bertemu sendiri. Agar kita betul-betul menyembah Tuhan yang sebenar-benarnya. Memang secara fisik kebanyakan manusia kita ini kelihatannya seolah-olah kita itu taat. Tetapi hatinya tidak taat terhadap Tuhan. Apabila hal ini dibiarkan secara terus-menerus, apabila hal ini dibiarkan secara berlarut-larut, maka hal itu termasuk telah menipu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan termasuk juga menipu dirinya sendiri. Mereka selalu bergantung pada duniawiyah dan tidak bergantung kepada Tuhan. Itulah saudara-saudaraku, bahwasanya hal itu merupakan sebuah penyakitnya hati, di mana penyakit hati itu tidak kelihatan. Yang melihat dan merasakan adalah diri kita masing-masing. Dan penyakit hati itu tidak ada obatnya, kecuali mereka sadar dan menyadari mereka itu mau bertobat nasuha. Jika manusia itu tidak menyadari apa yang dilakukan yang salah, mereka akan selalu berbuat zalim sampai dengan mati. Manusia yang tidak banyak menyadari bahwa hal itu masih dilakukan salah. Seperti contoh, saya ini bergantung pada ilmu saya, bergantung kepada kepintaran saya, kedudukan saya, jabatan saya, dan lain-lain sebagainya itu. Itulah pada hakikatnya kita telah berbuat kerusakan di dalam hati kita. Yang katanya mereka itu tidak berbuat, yang katanya mereka telah berbuat baik, tetapi mereka itu sebetulnya telah ingkar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya ala innahum humul mufsiduna walakin la yashkurun. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka itu tidak menyadarinya. Sebenarnya mereka itu berbuat fasad, berbuat kerusakan di dalam bentuk merusak hatinya sendiri, di mana hati ini selalu condong terhadap selain Allah, tetapi mereka itu tidak menyadarinya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya karena mereka hanya melihat fisiknya saja, hanya melihat dari sisi syariatnya saja, hanya melihat dari sisi dohir jasad jasmania ini, seolah-olah taat, tetapi hatinya lari daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yang katanya mana yang diperintah itu dijalankan, yang katanya mana yang dilarang itu ditinggalkan. Dia melihat fisik ini taat, melihat jasad jasmaniah ini taat, dan merasa dirinya itu merasa sudah benar. Mereka mengatakan kepada Tuhan, saya telah berbuat baik, saya tidak berbuat salah, kata mereka. Mereka tidak menyadari bahwa mereka telah berbuat fasad di mata Allah. Manusia itu rata-rata yang seperti ini sudah kita lihat, kita ketahui bersama. Seperti hal yang dilakukan saudara-saudara kita di luar sana. Jarang sekali dijumpai manusia ini yang tidak ingkar terhadap Allah. Dan hal ini yang bisa melihat tentu hanya orang-orang yang golongan-golongan ahli suhud. Tetapi bagi golongan-golongan ahli hijab, ya mereka tidak mungkin bisa melihatnya. Ya karena memang matanya itu telah buta terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh saja, kita ini dikatakan manusia yang ahli ibadah dan selalu menjadi orang yang terdepan setiap kegiatan agama. Dan ketika saat itu terjadi, hatinya makhluk itu berbangga-bangga diri dan merasa jadi orang yang soleh. Mereka merasa taat, merasa yang paling baik. Akhirnya pujian-pujian yang dilontarkan dari masyarakat itu mengalir. Itu berarti kita ini telah memasuki dalam kesesatan yang amat sangat dalam. Itu kalau dipandang secara hakikatnya. Kalau dipandang secara syariat, dipandang secara umum, kasat mata zuhir jasad jasmaniah ini memang baik. Tetapi jika hatinya merasa makhluk ini yang paling hebat, makhluk ini yang paling alim, makhluk ini merasa saya ingin dipuja dan disanjung, itulah sebetulnya orang-orang yang telah berbuat fasad terhadap Allah, berbuat dolim terhadap Allah. Tetapi mereka itu tidak menyadarinya. Apakah hal itu tidak boleh kita lakukan, kita berbuat taat? Silahkan saja, boleh-boleh saja. Kalau hanya sebatas fisik jasad jasmaniah ini saja sih boleh saja. Tetapi semuanya itu harus ada batasannya. Bahwa hati kita jangan ikut-ikutan. Bahwa kita harus membatasinya. Buanglah jauh-jauh rasa kemakhlukan yang segala-galanya itu. Karena yang paling mulia, yang paling benar, yang paling taat, dan yang paling segala-galanya itu hanyalah Sang Maha Hidup yang memiliki nama Allah. Manusia ini banyak yang tidak menyadarinya bahwa apa yang dilakukan seolah-olah taat menurut dirinya sendiri atau taat menurut manusia yang lainnya. Tetapi sesungguhnya mereka itu di mata Allah itu dikatakan orang-orang yang zalim,
terhadap Allah. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Anda, kita, dan seluruh saudara-saudara kita tidak mengalami, tidak melakukan hal-hal seperti itu. Kita dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Dan semoga kita semuanya bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebenar-benarnya. Karena jika kita hanya memakai hukum-hukum syariat tanpa melakukan hukum-hukum hakikat, sudah pasti dan bisa dipastikan hatinya akan lari terhadap Allah, dan hatinya akan zalim terhadap Allah. Semoga kita semuanya menyadari apa yang dilakukan itu salah, dan betul-betul kita ini semuanya bisa kembali kepada Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Itulah saudara-saudaraku, kami hanya mengingatkan. Untuk selebihnya ya kita sendiri, karena yang bisa mengoreksi, yang bisa mengetahui isi daripada hati kita benar atau tidaknya di mata Allah hanyalah kita sendiri. Mudah-mudahan saudara-saudaraku semuanya menyadari bahwa bimbingan kerohanian tauhid ilahiyah itu sangatlah penting. Untuk itu saya akhiri, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi